tegangannya nggak ada, kosong. Outputnya nggak ada. Cek dulu di ada 135. Iya bang, ini udah fix rusak ininya, adaptornya. Biasanya kalau LG emang sering kayak gitu sih. Iya ya. Cuman saya nggak tahu rusaknya di dalam mesinnya apa di kabelnya, kadang-kadang antara dua itu. Tapi biasanya kalau LG seringnya sih di adaptornya. Coba bentar aku carikan ya, tes. Jadi ceritanya TV itu yang rusak adalah adaptornya teman-teman. Adaptor ini seperti yang kita lihat tadi, 19 volt 2,1 ampere outputnya. Inputnya 100 sampai 240 volt AC dengan 1 ampere. Tegangan yang masuk lewat AC cord atau kabel AC yang ini masuk. Kabelnya nggak putus di dalam dan tegangannya saya cek tadi ada 220 volt. Sedangkan outputnya saya nggak menemukan ada sebesar 19 volt DC, bahkan 0 volt di sini. Seolah-olah ada yang putus di dalam. Kira-kira apa penyebab kerusakannya? Kita akan cari tahu ya, teman-teman. Untuk ngebukanya seperti apa? Gimana cara ngebukanya seperti ini? Gimana cara ngebuka casing adaptor seperti ini? Teman-teman, biasanya kita sering lihat pakai minyak kayu putih di sini. Kita tetesin minyak kayu putih dan nanti dia bakal longgar. Karena asumsinya ini dilem, gitu ya. Kalau nggak punya minyak kayu putih gimana? Bisa pakai cairan pembersih teman-teman seperti ini. Kita semprot aja. Milih pakai cairan pembersih atau minyak kayu putih, tergantung apa yang lagi ada di rumah aja. Efek sampingnya ada nggak kalau pakai minyak kayu putih? Nah, saya nggak tahu teman-teman. Karena itu minyak untuk obat, untuk urut. Nanti saya pakai GPU pula di sini. Jadi kayak tukang pijit. Jadi pakai ini aja. Ini kan kontak cleaner teman-teman. Jadi pembersih kontak. Jadi yang ada hubungan sama lengket-lengket itu dibersihkan sama cairan ini. Jadi pasti bisa untuk membuka, untuk menghilangkan lemnya. Pertanyaannya, lemnya bisa nggak masuk ke dalam sana? Cairannya bisa nggak masuk ke dalam celah-celah ini? Itu aja. Kita bisa semprot seperti ini. Kalau bisa masuk sih syukur, kalau nggak bisa ya mau gimana lagi. Nanti kita coba congkel deh, kayak biasanya. Pasti menggunakan cara kekerasan untuk membuka casing adaptor seperti ini teman-teman. Karena nggak mungkin kalau nggak dijongkel dia bisa terbuka. Ya, seperti ini kita semprot dulu celah-celahnya. Tunggu agak 15 menit lah, atau 30 menit sampai dia masak. Ini kayak tutorial bikin makanan ya. Biarin dulu sampai sekitar sebatang rokok lah teman-teman. Taruh dulu. Hal ini butuh dilakukan teman-teman, yaitu mencatat nomor seri dari adaptornya. Kalau misalnya kita mau beli adaptornya, sebelum nomor seri atau barcode adaptornya ini hilang karena kena minyak,
Barcode-nya ini bertuliskan EG1RT62850504297 dalam kurung 1,9. Coba kita buka ya. Memang benar akhirnya pakai cairan pembersih bisa dipakai untuk ngebuka ini teman-teman, jadi lebih gampang. Sekarang udah bisa kebuka. Jadi tadi saya congkel seperti ini. Bagian penghubung antara perbatasan antara dua casing ini saya congkel gitu pelan-pelan. Akhirnya bisa buka-buka seperti ini. Meskipun waktu ngebuka casing seperti ini dia pasti rusak, pasti ada yang patah seperti ini ya. Gak apa-apa itu. Kita simpan dulu casingnya. Terus kalau perlu kita bersihkan aja dari cairan pembersih tadi teman-teman, biar kita ngerjainnya lebih enak. Biar cairan pembersih ini yang nempel ke tangan kita nggak sampai nempel-nempel ke kamera atau ke handphone waktu kita megang handphone ya. Kita lihat dulu kira-kira mana yang rusak di adaptor ini. Kalau dari fisiknya sih saya yakin masih bagus semua. Pengalaman saya kemarin waktu benerin adaptor itu yang rusak adalah resistor, ada yang putus, itu pun adaptor handphone. Belum tentu kalau untuk yang LG ini sama kasusnya. Moga-moga aja nggak ada IC-IC yang rusak. Sekarang tinggal kita tarik aja. Gimana cara nariknya nih? Ini dilem teman-teman, jadi agak susah nariknya. Coba kita cari celah untuk bisa nyongkel. Habis itu kita lihat komponen mana yang rusak. Dan setelah saya bisa nyongkel, saya ambil dari sudut gini, saya bengkokin pelan-pelan seperti ini teman-teman. Akhirnya kebuka deh. Dan memang susah dibuka karena dilem ya. Ini lemnya. Begitu saya lihat pertama kali, ternyata ada yang gosong di sini teman-teman, di bagian sekunder kayaknya. Nih, bagian sekunder gosong. Bukan. Bagian primer ini teman-teman, bagian primer ini. Moga-moga bukan IC driver PWM yang ini ya. Ini ada IC hitam kakinya 6. Ini saya yakin adalah IC driver PWM. Moga-moga aja bukan dia yang rusak. Kalau dia yang rusak, selamatlah, nggak bisa diperbaiki. Tapi kalau misalnya dilihat sih, bekas-bekas terbakarnya itu memang ada di sini, di driver PWM-nya. Aduh, IC ini nggak mungkin ada dijual teman-teman. Kita bersihkan dulu dari lem-lem. Bisa jadi masih ada tegangan di sini ya, di elko yang besar nih. Kalau kena obeng nanti dia bakal meledak, ada suara percikan api gitu. Ada suara ledakan dan percikan api maksudnya. Jadi kayak gini teman-teman. Anggap aja ini udah bersih. Sekarang kita cek dulu sikringnya. Sikring yang ini warnanya merah. Kita pakai skala kali 1 avometer analog. Tes dulu avometernya. Oke, mentok ya jarumnya ke kanan. Kita tes sikringnya. Sikringnya nggak putus. Sekarang coba kita tes outputnya. Outputnya kaki ini 1, 2. Kabelnya warna hitam dan warna putih. Mentok. Coba kita balik. Mentok juga. Teman-teman, kita zoom sebentar ke IC driver PWM biar sama-sama mengerti pakai bahasa umum. Ini supir teman-teman, jadi ini kayak bis kota. Ini bis kota nih, gede nih, atau kereta api lah gitu, kereta api lah. Nah, masinisnya itu yang ini, supirnya tuh yang ini tadi gosong gitu. Di sekitar sini tadi kan gosong, teman-teman lihat sendiri tadi gosong. Tapi saya nggak nemuin di sini tuh ada yang cacat. Biasanya kalau gosong tuh diikuti sama bentuk fisik yang
terbakar. Tapi ini nggak ada teman-teman. Kapasitor, resistor dan lain-lain tuh masih dalam keadaan baik, kecuali satu yang ini nih. Saya nggak tahu nih nilainya berapa. Ini R113, resistornya kayak pecah. Kalau kita gosok di atasnya sedikit gini, dia kayak kaca yang udah pecah gitu, kayak kasar gitu. Coba kita tes ini resistornya berukuran berapa. Nilai resistornya udah hilang. Tuh, resistornya berukuran berapa nih? Skalanya sekali satu itu yang paling atas. Bisa ini sekitar berapa ya? 5 ohm. Resistornya nggak rusak teman-teman, cuman kacanya aja yang nggak pecah. Cuman yang saya heran, ini kenapa mentok? Tuh mentok, outputnya mentok kalau diukur. Ini mungkin yang menyebabkan short. Ini artinya short ya, short. Artinya positif dan negatif itu nyambung langsung ke ground. Kita lihat tuh mentok. Coba kita balik. Ini outputnya ya teman-teman. Tuh mentok. Ada problem ini di outputnya kayaknya. Coba kita bandingkan sama adaptor LG yang 22 in. Ini masih bagus nih kondisinya teman-teman. Kita lihat. Oh, jarumnya nggak mentok ya, dia masih balik sedikit. Tuh, dia nggak mentok. Coba kita balik. Tuh, malah dia lebih turun daripada yang tadi. Dia nggak mentok. Tes lagi. Dia mentok. Dan balik lagi sedikit. Aturan kayak gitu teman-teman, kalau misalnya adapter tuh masih dalam keadaan bagus. Nah, kalau yang ini kan enggak. Kalau yang ini, kalau kita ukur positif dan negatif, mentok. Kita balik, mentok juga. Saya akan cek dulu komponen-komponen di bagian sekunder. Ini adalah primernya ada banyak, dan ini adalah sekunder. Coba saya cek dulu komponennya, kira-kira ada yang short apa enggak. Ada beberapa komponen yang dicurigai rusak di sini. Di antaranya adalah kapasitor, kemudian ada juga kapasitor SMD ya, kapasitor SMD, resistor, kemudian ada dioda nih kayaknya ya. Diodanya gede, kaki 3. Diodanya kakinya ada 3 teman-teman. Tapi karena video ini durasinya udah panjang, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat video ini. See you and bye bye.